wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah yuhibbul haqqa wa yabtilul batil walau karihal kafirun. Arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaddu ummati baina 60 wa 70. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat taufik dan hidayah serta inayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang paling dimuliakan Allah. Sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat di atas dunia adalah Baitullah. Dalam kesempatan ini kita hadir di tempat ini tanpa dipaksa, tanpa direkayasa. Kita hadir semata-mata memenuhi undangan Allah dalam rangka taqarrub ilallahi bi ta'at, taqarrub ilallahi bil amal soleh, yaitu menjalankan perintah dan titah Allah, salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh kolektivitas ibadah kita, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam ta'ziman wa takriman kita, salam muhibbin, salam rindu, salam cinta kita kepada manusia yang paling agung, arifin, mukhlisin, abidin, manusia yang tanpa celah, manusia tanpa cacat. Beliaulah satu-satunya manusia pemimpin yang bisa memberikan syafaat dunia wal akhirah. Tidak lain tidak bukan paduka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta kita, rasa muhibbin kita, selawat yang selalu keluar dari lisan kita, Allah sampaikan kepada para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang turut beserta beliau berjuang memperkenalkan konsep ajaran agama Allah yang terindah. Wal akhiratu, Allah sampaikan kepada kita umatnya yang senantiasa cinta kepada ajaran dan syariatnya. Moga-moga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa dzumratal mu'minin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Al-Fakir selaku khatib pada siang hari ini izinkan saya berwasiat. Terutama wasiat ini saya tujukan untuk pribadi saya sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah begitu banyak limpah nikmat karunia yang Allah berikan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari mulai nikmat sehat wal afiah,
nikmat panjang umur. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmatun iman wal Islam, yang menjadi asbab seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjunjung tinggi segala perintah dan titah Allah dengan kekuatan keimanan kita, keilmuan kita, dan keikhlasan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, kita pun harus mampu menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah lewat kekuatan keimanan kita, keilmuan kita, dan keikhlasan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ya insyaallah, apabila kita telah mampu berbuat hal yang demikian, moga-moga kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa di bawah payung rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini kita harus beribadah kepada Allah, karena misi dan visi kita hidup di atas dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan kita oleh Allah melainkan untuk ibadah kepada Allah. Maka setiap ibadah itu harus memiliki pesan-pesan tersendiri. Kalau kita tidak memiliki pesan itu, maka kita sering lihat, kita sering diprotek atau juga diprotes atau dikoreksi oleh orang-orang di luar Islam cara kehidupan kita. Tidak jarang mereka mengkritisi kita karena ada yang salah dalam sikap kita, bukan ibadah kita. Pantas saja Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama besar yang sudah melanglang buana, dalam ungkapannya dia mengatakan wajadtul islama fi aw rukbah ma la yajiduhu fi misrah. Kata beliau, banyak sekali aku melihat Islam di luar sana, di Eropa, dan sedikit sekali aku melihat Islam di Mesir. Padahal Mesir adalah pusat daripada pendidikan. Kalau kita nanti berangkat ke sana, begitu kita turun nanti di pintu gerbang sana ada tertulisan amsalukum katsir, orang-orang seperti kamu banyak. Artinya di Mesir itu kalau kita mau bicara hadis, di sana gudangnya fakar hadis. Mau berbicara tentang tafsir, di sana gudangnya. Mau bicara tentang qiraah, di sana pusatnya. Tidak sampai di situ, pusat kemaksiatan, perjudian pun ada. Maka dikatakan amsalukum katsir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Syekh Muhammad Abduh ini, banyak orang yang Islam tapi tidak mencerminkan Islam. Islam itu bicara Islam value, Islam itu nilai, Islam itu adab, Islam itu etika. Ketika bicara muslim adalah identitas, kata sandang. Seharusnya kalau sudah muslim dia harusnya Islam. Maka perilaku, tingkah laku orang-orang ini sudah mencerminkan orang-orang yang punya nilai dan akhlak. Tapi sering kita jumpai orang-orang yang mengaku Islam, perilakunya, sikapnya tidak mencerminkan dia adalah seorang muslim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam ibadah itu, setiap ibadah yang dilakukan kita memiliki pesan tersendiri. Yang pertama sholat. Pesan sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang sudah sholat mampu dirinya itu mencegah perbuatan keji dan munkar, baik pada tarapan dirinya sendiri atau lingkungannya. Maka orang yang sudah sholat itu dia mendirikan agama di dalam hidupnya, dia mengamandemenkan syariat Islam di dalam dirinya. Dia katakan bahwasanya orang-orang yang sudah sholat itu adalah orang-orang yang bisa menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Minimal dia merasa Allah selalu ada dalam hidupnya. Wa huwa ainama kuntum, dimanapun kita berada. Karena dalam sholat itu kita tidak melihat Allah, tapi yakinkan Allah itu ada. Anta'budallah ka'annahum tara. Kalau kau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Maka yang paling diajarkan dalam pesan sholat adalah bagaimana nilai sholat di luar sholat. Orang yang merasakan sholat dia dengan khusyuknya, maka dia harus menjalankan hidup dengan kebaikan di luar sholat. Dia tidak akan melakukan kemaksiatan, dia tidak akan melakukan kemunkaran, karena dalam sholat itu diajarkan bagaimana tertibnya dia melakukan ibadah. Dia bisa menghadirkan Allah dalam surah Yasin yang sering kita baca, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib.
Artinya ada rasa takut. Takut itu dalam bahasa Arab ada dua, ada khosyah, ada khauf. Khauf itu untuk tingkatan orang awam kita. Khosyah itu untuk tingkatan para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang alim, orang-orang yang pintar yang merasa takutnya itu luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, dalam kondisi kesendirian kita. Ketika kita sendiri itu kita takut berbuat maksiat, takut berbuat kemunkaran. Kalau khauf kita, makanya kita selalu ngomong begini, awas hati-hati ada CCTV, awas hati-hati ada polisi, awas hati-hati ada security. Padahal tingkat khauf yang paling bagus buat orang yang beribadah sholat adalah bukan makhluk Allah, bukan manusia, dia takut kepada Allah bil ghaib. Ketika keberadaan kita sendiri kita takut kita melakukan kejahatan, takut kita melakukan kemaksiatan, karena selalu ada pandangan Allah. Ini pesan ibadah sholat. Sehingga orang yang sholat itu dengan baik, maka dia bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah yang tertinggi. Singkat, yang kedua, pesan daripada puasa, la'allakum tattaqun. Enggak ada lain, cuma takwa. Intisarul awamirillah wajtinabun nawahi. Seorang yang bertakwa itu dia mampu menjalankan perintah dan titah Allah, punya martabat, punya akhlak yang tinggi. Walaupun halal, tapi kalau ada syariat, ada hukum yang mengatakan haram, dia tidak lakukan. Ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan, dia tidak lakukan. Contoh, ketika kita berpuasa di siang hari, walaupun makan minum bercampur dengan istri kita halal, tapi pada saatnya syariat mengatakan tidak boleh, haram, maka kita tidak lakukan. Ini pesan ibadah puasa. Ketika di luar puasa kita mampu menempatkan diri kita sebagai la'allakum tattaqun, hamba Allah yang paling tinggi, moralitasnya bagus. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, kecurangan, kemaksiatan, dia tidak akan lakukan. Kenapa? La'allakum tattaqun, karena ada nilai takwa di hadapan Allah. Moralitas sekarang sudah hampir habis, moralitas sudah terkikis. Orang sudah tidak lagi berbicara tentang malu, tentang akhlakul karimah. Orang berbicara tentang kebutuhan hawa nafsu. Kita lihat saja coba sekarang, yang orang sudah melakukan kesalahan, jelas-jelas dia udah salah, udah berbuat dosa, bahkan dihukum, dipenjara dia. Begitu keluar tidak ada rasa malunya, masih memproklamirkan dirinya nyalek untuk jadi anggota dewan. Saudara, nilai orang-orang yang bertakwa punya rasa tawadu, punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pesan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, karena nanti hidup itu akan dimintakan, diaudit oleh Allah, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak umurmu, seberapa banyak tugas yang aku berikan, amanah yang aku berikan, lalu apa saja yang kau lakukan, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Ruh ini milik Allah. Ketika nanti diambil oleh Allah, ruh harus dalam keadaan suci. Maka makanan ruh adalah ibadah kepada Allah, zikrullah. Orang yang sering bertasbih, baca Quran, ini namanya memberikan makan ruh. Dalam kitab tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abdu mengatakan, ahlul zikri ahlul mujalasah. Orang yang sering zikir, nginget Allah, itu adalah teman duduknya Allah. Yang kedua, ahlul taati ahlul karamah. Orang yang taat itu memiliki keistimewaan, karomah tersendiri. Kita bisa lihat banyak orang-orang yang punya keistimewaan. Bahasa orang sekarang dibilang waliullah. Waliullah itu nggak ada yang tahu, la waliyun wala wali, kecuali wali juga. Ada di Semarang namanya disebut Eyang Samud. Orang nggak tahu kalau dia itu wali. Dianggap karena kelakuannya seperti orang gila, tiap hari lalu lalang di pasar, dia tidur di pasar, aktivitasnya begitu saja. Orang Semarang itu nggak tahu kalau dia wali. Tapi ada salah satu jamaah, dia datang ke Mbah Hamid Pasuruan. Dia silaturahmi, begitu pulang ditanya, antum tinggal di mana? Di Semarang. Nanti kalau antum pulang kirim salam dengan Eyang Samud. Apa kata orang itu? Di sana tidak ada Eyang Samud, yang ada itu Samud, orang gila yang ada di pasar. Apa kata Mbah Hamid? Beliau itu wali, datanglah, minta doanya kepada beliau. Begitu datang selesai, dia tungguin, dia datang, apa kata orang tadi? Aku bukan wali, aku Samud orang gila. Tapi dia bilang ada pesan dari salah satu wali juga di sana. Mbah Hamid,
Begitu ketahuan kewaliannya, dia bilang, ya Allah, karena aku sudah ketahuan kewaliannya, matikan aku ya Allah. Mati yang semut pada saat itu. Tapi lihat Semarang tidak diberikan satu musibah yang besar, tidak ada bala, tidak ada musibah. Kenapa? Karena ada satu waliullah, yaitu Eyang Samud yang berdoa kepada Allah. Banten, Abu Yamuh, salah satu waliullah yang masih ada pada saat ini. Ketika di Banten itu mau gempa, beliau keluar jam 2 pagi itu, beliau teriak-teriak, hei masyarakat Banten enggeus teu katahan deui jeung aing. Dia teriak-teriak, semua masyarakat keluar, tahu yang ngomong waliullah. Paginya ada tsunami, saudara. Orang bisa begini dapat karomah karena tingkat kedekatannya dengan Allah. Makanya para ulama fikih mengajarkan, ulama tauhid mengajarkan kepada kita, selesai sholat jangan lupa zikrullah, minimal istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa jadi sholat kita nggak diterima karena syarat rukunnya yang kurang, tapi karena istighfar kita, maka sepakat para ahli fuqaha, diterima sholat kita lantaran istighfar. Karomah bisa karena puasa Senin Kemisnya, bisa karena sholat malamnya, bisa kalau sholat sunnahnya, tapi yang terbaik adalah sholat 5 waktunya yang dijaga. Ahlul zikri, ahlul mujalasah, ahlul qaromah, ahlul ta'ati, ahlul karomah. Yang ketiga, pesan haji. Pesan haji adalah mabrur. Haji yang benar, yang punya kualitas bukan sebagai duyufullah, sebagai tamuannya Allah saja, tapi begitu dia pulang ke tanah air, beliau sebagai delegasi orang-orang yang pernah ibadah langsung menjadi tamunya Allah. Maka haji itu, umrah ada dua, ada secara hakikat, ada secara ma'rifat. Ada haji secara hakikat, ada secara syariat. Hakikatnya kita udah datang ke sana tuh, manasikul haji kita udah ngikutin, ziarah apa saja, tapi secara syariat kita belum tentu nyampe. Cerita Muhammad Shibli, seorang ulama tasawuf, berangkat haji, di dialog dengan gurunya, ditanya, ya Shibli, ketika kau berangkat haji apa yang kau lakukan? Hanya datang saja wahai Tuhan guruku. Tidakkah kau berbicara, ya Allah, jauh-jauh dari kampung saya datang kemari, saya meninggalkan harta saya, semua dunia saya, kalau hari ini saya harus mati meninggalkan kampung halaman, meninggalkan jabatan saya ridho ya Allah karena saya sebagai tamumu. Kau ucapkan Shibli, tidak satu. Ketika kau mandi sunnah ihram, apa yang kau ucapkan? Hanya mandi saja Tuan Guru. Seharusnya mandi ini berbeda dengan di kampung halamanmu. Kalau di kampung halamanmu hanya sekedar menghilangkan rasa gerah, tapi di sini ya Allah, dari kampung halaman saya bawa dosa yang banyak ya Allah. Hari ini saya mandi, harapan saya setiap air yang saya guyur melimpah ke badan saya, setiap tetesan air jatuh menandakan dosa saya ya Allah berguguran. Dua, kau ucapkan Shibli? Tidak. Yang ketiga, ketika kau menggunakan baju ihram, bukan melepas baju saja yang berjahit, tidak, walibasuhu taqwa, baju ketakwaan. Kalau di Mekah kau begitu hebatnya takwa, takut terhadap Allah, begitu kau pulang dari Mekah, lihat sikap orang-orang yang pulang umroh, sikap orang-orang yang pulang haji, masihkah berbekas, masihkah ada asarnya? Karena haji hanya mencari identitas, umroh hanya sekedar jalan-jalan pelesiran saja. Begitu pulang sampai tanah airnya tidak ada bekas, tidak ada kesan, tidak ada pesan. Kalau beliau adalah orang yang pernah umroh, beliau adalah orang yang pernah haji. Saya pernah satu hari kesempatan saya khutbah, ceramah, ngisi acara di LP Salemba. Selesai ngisi acara ngobrol-ngobrol, ada salah satu yang ketangkep itu, saya tanya tinggal di mana? Jakarta Barat, Kebonjeruk. Ketangkep karena apa? Kasus narkoba. Beliau punya toko, beliau punya rumah makan. Kenapa saya bilang begitu? Dia bilang menjanjikan Pak Ustadz, menjanjikan. Narkoba itu menjanjikan, hasilnya lebih gede dari saya dagang, tapi Anda udah haji. Dia bilang bukan saya doang Pak yang masuk sini haji, banyak haji-haji yang lain juga. Karena berangkat haji tidak punya nilai, tidak nilai bagus terhadap Allah. Begitu pulang ya sudah. Orang kaya, ganteng, ketangkep, ngobrol, saya tanya kasusnya apa? 378, penipuan. Rumahnya istrinya cantik, anaknya juga ada, rumahnya karena dia terbawa nafsu, alhaakumut takatsur. Sudah umroh dia, saudara. Pesan ibadah haji dan umrohnya tidak ada pesan. Begitu pulang sampai di tanah air selesai sudah. Karena cuma pengen tahu doang.
Makanya dalam ibadah itu setiap ibadah punya pesan, bukan menggugurkan kewajiban saja. Pesan sholat adalah yang pertama kewajiban buat kita. Yang kedua, sholat adalah solusi hidup. Sholat solusi hidup. Setiap kita punya permasalahan, bukan zikir, sholat dulu yang diperbaiki. Sekarang orang banyak nih, majelis zikir di mana-mana banyak, tapi kagak sholat, repot urusannya. Ziarahnya rajin tiap malam Jumat ziarah, sholat kagak, ini juga salah juga. Yang paling utama itu sholat. Sholat itu jawaban hidup. Setiap kita punya masalah, akimi sholat. Coba dirikan sholat yang benar. Hubbul a'mali ilallah as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai Allah, sholat tepat pada waktunya. Gunakan ilmu dengan sebaik-baiknya. Kita kadang-kadang nggak punya ilmu. Sholat Jumat aja masih terlambat. Sholat Jumat terlambat. Kadang khotib sudah naik bar, datang belakangan. Sholat sunnah ini menandakan tidak tahu ilmu namanya. Perlu ada ilmu supaya ibadah kita itu syah. Dalam Matam Zubat dikatakan faqullu man bi ghairi ilmi ya'maluhu marghudatu la tuqbal. Sebuah ibadah dilakukan oleh manusia tanpa didasari ilmu, ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, lewat mimbar Jumat yang singkat ini, kesimpulan kita, ayo nikmati, rasakan bagaimana ibadah yang kita lakukan sehingga menyentuh kepada aspek kehidupan. Setiap ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang tercatat, yang wajib, sholat, puasa, zakat, itu mahdhah. Ghairu mahdhah, sebuah ibadah yang tidak tercatat tapi dilakukan dengan kebaikan, dengan ikhlas semata-mata karena diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang lahir dari rahim kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rizki yang masuk ke dalam rumah tangga kita rizqan halalan thayyiban wa mubarakah, dan ibadah yang membentuk ketakwaan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وزيادة. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kama amar wa amnahu wa amanahu wa hadzar min yaumina hadza ilaihil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdul khalaiqi wal basar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhammad. Allahumma iftah bainana wa baina biqaumil haqq wa anta khairur rahimin. Allahumma
اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكافرات والمشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعلنا بلدتنا إندونيسيا هذه من تجري بها أحكامك وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعم يزدكم فاسألوا يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.